ngasih beberapa contoh soal terkait eh, materi penjelasannya kayak gitu. Oke, nah teman-teman udah bisa presensi yang udah hadir, silakan untuk presensi di link yang sudah aku kirimkan. Oke, Dimitri, apakah sudah siap? Cek, ini suaraku kedengar nggak? Kedengeran? Oke, udah siap. Oke, silakan aku record ya teman-teman. Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi pada tutur hari ini yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yulia, kalau hari ini kita akan membahas materi dari minggu 4 dan sebelumnya mungkin ya. Kemudian akan dikasih contoh soal oleh Mbak Yulia. Nah, eh, materi yang akan dibahas ini terkait dengan perkalian dot, perkalian cross, dan juga persamaan-persamaan yang dibentuk oleh dua vektor misalkan, atau melewati dua titik dan lain-lain. Oke, aku langsung selesin aja ya. Oh ya, kalau misalkan suaraku nggak jelas atau misalkan terlalu cepat ya, kalian nggak usah malu-malu untuk memotong pembicaraan saya. Ya bilang aja, Mas, ini misalkan suaranya kurang jelas karena ini aku lagi di luar juga ya teman-teman, lagi di luar. Jadi kalau misalkan ada berisik ya nggak usah malu buat ngomong. Terus juga kalau misalkan ada pertanyaan juga nggak usah malu untuk bertanya. Oke, kita mulai aja. Tutor minggu 4. Yang pertama kita mereview kembali perkalian dot atau dot product. Nah, misalkan nih ada dua vektor, vektor A dan vektor B. Biasanya kan kalau penulisan vektor itu pakai huruf kecil ya, huruf kecil terus di atasnya ada garis lurus. Ya, kalau misalnya pakai huruf besar itu berarti bukan vektor tapi hanya berupa titik aja gitu. Misalkan vektor A kalau untuk di dimensi 2 itu A1,2. Kalau di dimensi 3 itu A1,2,3. Kemudian vektor B itu ada B1,B2. Kalau di dimensi 3 itu B1,B2,B3. Nah, perkalian dot itu apa? Perkalian dot itu ya berarti koordinat titik X dikalikan dengan koordinat titik X lainnya. Koordinat titik Y dikalikan dengan koordinat titik Y lainnya, dan koordinat Z dikalikan dengan koordinat Z lainnya. Berarti kalau khusus untuk di dimensi 2 ya udah A1 nih, A dot B itu berarti A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Kalau untuk yang dimensi 3, A dot B itu berarti ya A1 dikali B1, terus A2 kali B2, terus A3 dikali B3. Kemudian dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Nah, atau bisa dengan cara kedua. Itu kan cara pertama. Cara kedua, pertama kalian hitung panjang dari vektor A dan vektor B. Berarti gimana caranya? Kalau panjang vektor A ya tinggal di Pitagoras. Akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Terus yang B berarti akar B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Nah, kemudian biasanya itu diketahui sudut yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Di sini kan A dot B, berarti theta ini, theta itu disimbolkan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Maka A dot B itu bisa cari dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, kayak ini yang digambar sebelah kanan. Nah, kayak ini yang gambar sebelah kanan, kan ini vektor A, ini vektor B. Terus kan bisa kalian hitung panjangnya, atau biasanya disoalkan diketahui panjang vektor A berapa, vektor B berapa, terus sudutnya berapa. Maka rumusnya panjang A dikali panjang B cos theta. Ini sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Nah, kalian bisa lihat nih, di segitiga ini kan segitiga siku-siku. Nah, cos theta itu kan kalau kalian ingat di materi SMA ataupun di kalkulus ya, kan cos itu kan samping dibagi miring, ya kan? Nah, kalau di gambar sebelah kanan ini, samping itu kan panjang dari O, titik O ini ke B0 kan? Panjang dari O ke B0, itu samping. Kalau itu ya samping benar. Kalau miring, itu panjang dari vektor B, yang ini kan? Ini kan panjang vektor B. Berarti kan cos theta itu kan samping bagi miring, atau bisa disebut panjang O B0 nih dibagi panjang B.
ya kan? Nah, ini berarti panjang vektor B bisa dicoret sehingga jadi panjang vektor A dikali panjang dari O ke B0. Nah, panjang O ke B0 itu apa? Itu sebenarnya ada istilahnya. Jadi, A dot B itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai panjang vektor A dikalikan dengan panjang proyeksi vektor B pada vektor A. Jadi, dari titik O ke B0 ini, itu sebutannya adalah proyeksi vektor B pada vektor A. Maksudnya apa? Jadi dari vektor B ini ditarik garis ke arah vektor A sampai dia garis tersebut tegak lurus dengan vektor A. Nah, titik ini dari titik O itu disebut proyeksi vektor B pada A ya. Kalau misalkan proyeksi vektor A pada B gimana? Berkebalikannya. Berarti dia ditarik garisnya dari titik A ke arah vektor B sehingga garis yang ditarik itu tegak lurus dengan vektor B ya. Jadi kalian jangan sampai tertukar ya antara proyeksi vektor B pada A dan proyeksi vektor A pada B. Jadi intinya kalau proyeksi vektor B berarti garisnya ditarik dari titik B pada vektor A berarti menuju vektor A. Jadi gitu ya. Next. Nah, sekarang ada perkalian silang atau cross product. Jadi kan dalam vektor itu perkalian ada dua kan? Ada dot product, ada cross product. Perkalian dot dan perkalian silang. Nah, A cross B itu apa? A cross B itu sebenarnya hasil dari A cross B adalah sebuah vektor yang tegak lurus dengan dua vektor yang dikalikan. Jadi contohnya nih, vektor A dikalikan perkalian cross dengan vektor B. Maka dia itu hasil A cross B itu akan menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan B, atau tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ya, jadi A cross kan kalau perkalian dot A dot B itu kan sebenarnya menghasilkan sebuah angka ya. Saya ulang. Nah, ini kan hasil perkalian A dot B itu kan menghasilkan sebuah angka kan. Sedangkan kalau cross itu tidak menghasilkan sebuah angka. Bukan menghasilkan sebuah angka, tapi menghasilkan vektor lain. Nah, vektornya apa? Vektornya itu vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan B, atau vektor yang tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Misal nih, A cross B itu kalau dikalikan hasilnya vektor C. Nah, kalau digambar tuh kayak gini. Ini misalkan ada vektor A, ada vektor B dengan membentuk suatu sudut theta ya, misalkan theta. Ya, tetanya nggak mesti siku-siku ya. Bisa 30, 60, 40, dan lain sebagainya. Nah, kalau vektor A dikalikan cross dengan vektor B, maka dia ini akan menghasilkan vektor C, di mana vektor C ini tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B. Nah, kira-kira A cross B dengan B cross A itu sama nggak hasilnya? Hasilnya itu ternyata beda. Untuk arah tegak lurus ya, kan A cross B kan tadi kan tegak lurus. Tegak lurus itu kan bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, itu perlu mengikuti prinsip kaidah tangan kanan ya. Jadi nah ini A cross B. Kalian 4 jari selain jempol itu coba arahin dari A ke B. Kan ini kan A cross B. Jadi kalian arahin 4 jari selain jempol dari A ke B, kemudian jempolnya kan bakal mengarah ke atas nih kayak gini kan. Berarti arah dari hasil A cross B itu ke atas ya. Sedangkan kalau hasil B cross A, berarti kalian 4 jarinya ini coba arahin dari B ke A, ya. Dari B ke A, maka kan jempolnya akan ke bawah seperti yang digambar kanan ini, ya kan? Berarti hasil B cross A itu vektor C-nya ke bawah, ya. Jadi diulang lagi, A cross B berarti itu hasilnya akan berupa vektor yang tegak lurus dengan A dan B ke arah atas, sedangkan kalau B cross A, dia vektor yang tegak lurus dengan A dan B tapi ke arah bawah. Jadi pokoknya 4 jari ini diarah dari A ke B, kemudian jempolnya itu arah vektor C. Oke. Nah, untuk panjang vektornya gimana? Panjang vektor C-nya. Jadi panjang vektor dari hasil perkalian A cross B itu gimana? Nah, berarti kan panjang C itu kan sama dengan panjang hasil dari A cross B kan. Itu bisa dicari dengan panjang vektor A
dikali panjang vektor B sin dari theta, di mana theta ini merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Oke. Jadi panjang vektor C itu sama dengan panjang A dikali panjang B sin dari sudut vektor A dan B. Oke, ini definisi perkalian silang. Nah, untuk perkalian silang ini ada sifat-sifatnya. Ya, pertama, kalau kedua vektor ini saling sejajar, jadi misalkan ada vektor A dan vektor B, mereka sejajar, maka hasilnya 0. Jadi A cross B itu pasti 0. Kenapa? Ya, kan kalau sejajar itu kan berarti sudut yang dibentuk kan 0. Ya kan? Atau 180 ya. Nah, di sini kan ada sin theta. Sin 0 itu kan 0. Berarti kan hasilnya 0 kan? Makanya ada sifat kalau dua vektor sejajar, maka hasil perkalian silangnya adalah 0. Kemudian, sifat yang kedua, A cross B. A cross B itu sebenarnya bisa ditukar berlaku komutatif, tapi tandanya berubah. Jadi minus, yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Jadi A cross B itu sama dengan minus B cross A ya. Terus sifat yang ketiga, perkalian cross juga sama dengan perkalian dot, di mana mereka berlaku namanya apa ya, aku lupa kalau dalam matematika, asosiatif ya kalau salah, atau distributif, sorry. Berlaku perkalian distributif. Jadi contoh, vektor A dikalikan dengan perkalian cross kurung vektor B tambah vektor C. Maka dia bisa perkalian distributif, yaitu A cross B ditambah A cross C. Sama juga kayak yang di kedua ini. A tambah B dikalikan dengan perkalian cross vektor C. Maka A cross C tambah B cross C ya. Ya ini sama kayak yang biasa. Termasuk kalau di luar kurungnya itu merupakan sebuah angka. Ini M ini contohnya angka ya. Angka sembarang. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 0, min 1. M dikali vektor A cross B. Maka ya udah. Ini bisa M dikali A dulu, atau M kali B dulu terus dikalikan cross ya boleh. Jadi ini berlaku juga M-nya mau dikalikan ke mana dulu, bebas. Nah, terus sifat yang kelima. Kalau misalkan di soal diketahui A cross B sama dengan 0, itu ada dua kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Sorry. Kemungkinan pertama, nilai vektor A-nya 0. Kemungkinan keduanya, vektor B-nya sama dengan 0. Atau kemungkinan ketiga, vektor A itu sejajar dengan vektor B. Ya, jadi kalau misal kalian disuruh cari nih, coba cari nilai vektor B yang memenuhi A cross B sama dengan 0. Ya berarti tadi antara A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, atau vektor A dan B itu saling sejajar. Nah, kemudian sifat yang ke-789 nih, I cross J, J cross K, I cross I. Ini harusnya I cross J ya maksudnya. Nah, kalian tahu kan IJK itu apa? I itu kan vektor satuan di sumbu X. J itu vektor satuan di sumbu Y. Jadi vektor yang mengarah ke sumbu X yang panjangnya 1 satuan panjang. Vektor J itu vektor yang panjangnya 1 satuan panjang ke arah Y. Kalau yang K berarti ke arah Z. Nah, kalau I cross J itu nilainya akan sama dengan J cross K dan K cross I. Hasilnya adalah sumbu yang setelahnya. Berarti kan I cross J sama dengan K. J cross K hasilnya I. K cross I hasilnya J. Itu ya. IJK, JKI, KIJ. Gitu ya. Ya kayak gitulah kalau lebih. Jadi berurutan. Terus yang ini juga nih, yang ke-9. Kalau hasil perkalian cross-nya sama, I cross I, J cross J, K cross K, itu hasilnya udah pasti 0. Kenapa? Ya karena kan I cross I kan berarti kan sudutnya sama kan, sudutnya 0. Ya berarti kan hasilnya 0 ya. I cross I, J cross J, K cross K berarti hasilnya 0. Nah ini sifat-sifat dari perkalian cross. Nah sekarang bagaimana cara menghitung perkalian silang? Sebenarnya cara menghitung perkalian silang atau cross product itu ya sama persis kayak perkalian yang biasa dipakai di matematika ya. Cuman kalian harus ingat rumus yang ini ke 789 ya. Misalkan nih ada X tambah 3 dikali Y kurangi 6. Kan kalian biasanya
untuk menghitung hasil perkalian ini pertama X kali Y kan, jadi XY, terus X kali min 6 jadi min 6X, terus 3 kali Y plus 3Y, dan 3 kali min 6 min 18. Kayak gitu kan biasanya. Begitupun dengan perkalian cross juga. Misalkan nih, vektor A itu A1, A2 atau ya A1I tambah A2J. Terus B itu sama dengan B1, B2 atau B1I tambah B2J. Sama aja ya cara penulisannya. Maka A cross B pertama ini A1I dikali B1I, ya kan? Atau bisa dipisah jadi A1B1 dikali I cross I, ya kan? Kedua, A1I dikali B2J itu sama dengan A1B2 dikali I cross J, ya kan? Yang ketiga, A2J tambah A2J dikali B1I, atau bisa ditulis A2B1 dikalikan dengan J cross I. Terus terakhir A2B2 dikali J cross J. Nah, setelah itu apa? Kan tadi udah dijelaskan kalau I cross I itu hasilnya adalah 0 karena sama kan vektornya. Terus ini I cross J, IJK, JKI, KIJ. Berarti I cross J itu hasilnya vektor K yang ini. Terus J cross I. J cross I kan sebenarnya kebalikan dari I cross J kan. Nah, tadi kan I cross J itu sama dengan K. Nah, terus kalau kalian tadi ingat sifatnya, kalau perkalian cross itu kan berlaku komutatif tapi berlainan tanda. Karena I cross J sama dengan K, maka J cross I itu sama dengan minus K. Jadi ini minus dengan K. Kemudian J cross J itu karena vektornya sama jadi 0. Ya udah, berarti ini hasilnya adalah A1B2K dikurangi A2B1K. Karena ini mengandung K dua-duanya, bisa dipisah jadi A1B2 kurangi A2B1K. Oke. Sama juga dengan yang 3 dimensi. Tuh, ini kali A1I kali B1I, terus A1I kali B2J, dan seterusnya. Ya, cuman ini kalau jelasin mungkin agak panjang ya. Cuman kalian hanya perlu mengingatkan kalau I cross I itu sama dengan 0, I cross J sama dengan K, terus apa lagi ya? J cross J juga 0, K cross K juga 0, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini rumus dasar dari perkalian silang atau cross product. Tapi ada cara lebih cepatnya. Kalau misalkan ada dua vektor nih, tadi kan A1, A2, B1, B2. Nah, A cross B, kalau untuk dua dimensi, ini cuma satu cara, yaitu pertama kalian bikin dua matriks, bikin matriks di mana baris pertama itu diisi angka matriks vektor yang sebelah kiri, sedangkan baris kedua itu vektor yang sebelah kanan, berarti A1 A2, B1 B2. Kemudian matriks tersebut itu dideterminankan, dihitung determinannya berapa. Kayak masih ingat kan, berarti A1 B2 B1 dikurangi B1 A2. Kemudian dikalikan K. Oke. Nah, kalau lebih kan hasilnya sama kayak ini. A1 B2 kurangi A2 B1. Itu kan sama dengan determinan dari matriks A dan B gitu. Nah, sedangkan untuk yang 3 kali 3 atau yang 3 dimensi itu ada dua cara juga. Pertama sama pakai determinan. Nah, ini mungkin agak susah untuk dihafalkan ya, mungkin gampang lupa. Nah, pertama juga kan bikin matriks 2 kali 2. Ini kan I kan, bagian I. Nah, I itu kan X. Kuncinya yang di dalam determinan itu isinya selain X, berarti kan Y dan Z, atau A2, A3, B2, B3. Kan? Kemudian yang kedua ini kan J. J itu kan Y, berarti matriksnya diisi selain Y. A3, A1, B3, B1. Terus yang K, K itu kan Z, berarti di matriksnya diisi selain Z. A1, A2, B1, B2. Ini ya cara pertama. Atau cara kedua lebih panjang lagi. Pertama kalian bikin matriks 3 kali 3. Baris pertama diisi IJK. Baris kedua diisi matriks yang di sebelah kiri. Ketika matriks A. Matriks vektor sebelah kiri. Ini kan vektor A, berarti A1, A2, A3 ya. Terus baris ketiga diisi vektor yang sebelah kanan, yaitu vektor B kan. Berarti B1, B2, B3.
Ya udah, kalian kan masih ingat untuk untuk menghitung determinan 3 kali 3 gimana ya? Di aljabar linear kan udah diajarin. Nah, jadi ini beberapa cara untuk rumus cross product atau perkalian silang. Contoh nih, vektor A ada 2i kurangi 3j dikurangi k, atau 2, min 3, min 1 ya. Vektor B sama dengan 1,4, min 2, atau i tambah 4j min 2k. Nah, ini aku contoh pakai cara yang itu ya, yang determinan 3 kali 3 nih. Berarti kalian pertama bikin matris 3 kali 3 atasnya IJK, yang baris kedua itu yang vektor A, berarti 2 min 3 min 1. Yang ketiga itu vektor B, 1, 4 min 2. Ya udah, tinggal dikalikan, tinggal dihitung determinannya. Pertama copy 2 kolom paling kiri, kemudian kali yang silang nih. Yang garis merah saling dikalikan. Min 6i min 1j tambah 8k. Dikurangi yang dikurangi dengan hasil dari perkalian yang di garis merah. Dikurangi dari min 3k, min 4i, min 4j. Terus tinggal yang i ketemu i, yang j ketemu k, yang j ketemu j, yang k ketemu k. Berarti kan 6i dikurangi minus 4i, 10i, min 1j dikurangi min 4j berarti 3j. Terus 8k dikurangi minus 3k berarti 11k ya. Ini contoh soal dasarnya. Nah, ada beberapa aplikasi atau manfaat dalam perkalian cross. Yang pertama itu untuk luas segitiga sembarang. Contoh, ada sebuah segitiga ABC, ya, di mana segitiga ini terbentuk oleh dua vektor, ada vektor AB dan vektor AC, ya. Jadi vektor AB dan vektor AC kan bisa membentuk segitiga kan. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung luas segitiga ini? Nah, kalau kalian ingat dulu di materi, aku lupa di kalkulus ada atau enggak ya, tapi yang pasti di matematika SMA ada kan, untuk menghitung luas segitiga sembarang kan ada pakai aturan sin. Ingat kan? Misalnya ini ada ABC, di mana diketahui sudut theta. Theta itu sudut yang dibentuk oleh AB dan AC. Maka kan luas segitiga ABC itu kan panjang dari AB dikali panjang dari AC sin theta kan, terus dibagi 2. Ini rumus luas segitiga sembarang yang dulu ada di SMA ya. Jadi setengah AB, setengah AC sin theta, di mana theta itu sudut yang dibentuk oleh AB dan AC. Kalau misalkan sudutnya di titik B gimana? Kalau yang sudut di titik B, berarti kan sudut di titik B itu kan sudut yang dibentuk oleh vektor BA dan vektor BC. Ya kan? Berarti setengah panjang BA dikali panjang BC sin sudutnya. Kalau sudutnya di C gimana? Sudutnya kalau di C kan berarti sudutnya dibentuk oleh vektor CA dan CB. Berarti ya panjang CB kali panjang CA sin sudutnya. Itu kan. Nah, ini contoh sudutnya di titik A ya. Nah, ini kan setengah panjang AB, panjang AC sin theta. Kalau kalian tadi ingat di materi awal, di definisi perkalian cross, ini panjang AB, panjang AC sin theta itu kan sama seperti setengah dikali panjang dari hasil perkalian cross antara AB dan AC, ya kan? Panjang dari AB cross AC kan berarti panjang AB kali panjang AC sin theta kan? Nah, berarti luas segitiga sembarang yang dibentuk oleh vektor AB dan vektor AC itu bisa dicari dengan setengah dikali panjang dari vektor AB cross vektor AC. Ini yang pertama ya. Sebenarnya masih ada lagi ya, masih banyak. Nah, bisa juga volume paralel epipedum. Cuman ini penjelasannya agak terlalu panjang ya. Mungkin biar waktunya nggak terlalu lama, aku langsung skip ke ini, persamaan. Nah, itu kurang lebih untuk materi yang perkalian cross. Sekarang masuk ke materi inti, yaitu persamaan garis. Biasanya di soal itu, kan kita disuruh cari persamaan garis yang melalui 2 titik, atau persamaan garis yang melalui 1 titik dan sejajar dengan vektor. Ada juga yang melalui suatu titik, terus tegak lurus dengan vektor, dan lain-lain sebagainya.
Dan itu masing-masing ada rumusnya. Pertama, misalkan nih persamaan garis yang melalui dua titik. Nih, contoh nih, ada titik A dan titik B. Kita disuruh cari nih persamaan garis yang melalui titik A dan B. Nah, ini garisnya. Ini garisnya. Nah, bagaimana caranya? Contoh ini ada titik O. O itu ya berarti titik pusat ya, titik pusat sumbu simetris. Jadi titik pusat 0,0,0 ya, 0,0,0. Nah, dari titik O disambung ke titik A ya atau 0,0,0 ditarik garis ke titik A itu kan berarti bisa disebut vektor A ya. Kalau dari 0 ke B berarti itu vektor B ya. Nah, jadi kan berarti contohnya OA itu vektor OA nih. Vektor OA itu berarti A1I tambah A2J tambah A3K, ini contoh. Terus vektor OB B1I tambah B2J tambah B3K. Atau bisa ditulis A1, A2, A3 B1, B2, B3 ya. Nah, R ini R itu sebenarnya dimisalkan kan garis itu merupakan kumpulan titik-titik ya kan. Jadi jumlah titik yang tak terhingga digabung atau disatukan itu kan membentuk sebuah garis. Nah, R ini misalkan mewakili kumpulan titik-titik tersebut. Berarti kan kumpulan para X, Y, Z itu. Kumpulan X, Y, Z yang membentuk garis tersebut. Nah, berarti kan kita misalkan vektor OR itu X, Y, Z. Karena kan kumpulan titik-titik. Nah, karena vektor AR dan vektor AB itu satu garis, jadi kan sebenarnya vektor AR itu bisa bisa divisualisasikan, maksudnya vektor AR itu seberapa kalinya vektor AB sih, itu kan bisa jadi misalnya setengah kalinya atau seperempat kalinya atau sepertiga kalinya, seperenam kalinya gitu kan. Nah, cuma kan kita nggak tahu si R ini seberapa kalinya. Nah, contohlah di sini lambda kalinya AB. Jadi vektor AR itu lambda kalinya vektor AB. Oke? Nah, R itu kan vektor OR kan. OR itu sebenarnya bisa dicari dengan rumus vektor OA ditambah AR. Ya kan? Karena kan nih OA. Nah, dari O ke A ditambah A ke R. O ke A tambah A ke R, maka hasilkan akan menghasilkan vektor dari O ke R. Ya kan? Ini kan ya definisi penjumlahan vektor ya, makanya harus ingat. OA tambah AR, maka hasilnya dari O ke R. Nah, vektor OA itu kan tadi disimbolkan vektor A. AR itu kan sama dengan lambda dikali AB. Jadi seberapa kalinya AB. Nah, AB itu kan bisa dihitung dengan vektor OB dikurangi OA, ya kan? Atau B kurangi A, itulah ya. B dikurangi A. Nah, tadi kan OB itu vektor B, OA itu vektor A. Berarti kan R itu lambda ditambah vektor A ditambah lambda dikali B dikurangi A. Atau si vektor A ini digeser ke ruas kiri jadi R dikurangi A sama dengan lambda dikali B kurangi A. Ya kan? Nah, R itu kan tadi X, Y, Z. Berarti kan kalau R dikurangi A itu X dikurangi A1, Y kurangi A2, Z kurangi A3. Terus B kurangi A berarti B1 kurangi A1, B2 kurangi A2, B3 kurangi A3. Terus tinggal dikalikan lambda dikalikan selisih ini, lambda dikalikan selisih ini, lambda dikalikan selisih ini. Nah, berarti kan kalau secara ruas nih, ini secara ruas. Kalian bisa lihat di ruas kiri di bagian X-nya, bagian Y-nya, bagian Z-nya. Nah, yang di garis merah, yang di garis biru, sama yang di garis hijau, berarti kan harusnya nilainya sama kan? Ya enggak? Berarti kan X min A1 harusnya sama dengan lambda dikali B1 kurangi A1. Terus Y min A2 kan harusnya lambda dikali B2 kurangi A2. Z3 itu sama dengan Z min A3 sama dengan lambda dikali B3 kurangi A3.
Nah, berarti dari yang pertama, lambda itu kan bisa dicari dari X kurangi A1 per B1 kurangi A1, Y lambda yang dari baris kedua itu Y kurangi A2 per B2 kurangi A2, yang ketiga itu Z kurangi A3 sama dengan B3 kurangi A3. Iya kan? Nah, logikanya nih, nilai lambda harusnya sama kan? Ya kan? Gak mungkin beda. Karena sama, berarti harusnya nilai ini yang pecahan harus sama kan? Nah, berarti persamaan garis yang melalui dua titik itu bisa dicari dengan cara X dikurangi A1 per B1 kurangi A1 sama dengan Y dikurangi A2 per B2 kurangi A2 sama dengan Z kurangi A3 per B3 kurangi A3. Nah, ini yang dikotakan itu merupakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Sekarang persamaan garis yang melalui suatu titik, katakanlah titik A, dan sejajar dengan vektor B. Nih, misalkan ada garis nih, ada titik A, terus ada vektor B. Dia pengen mencari persamaan garis yang melewati titik A dan sejajar dengan vektor B. Kayak gini, kurang lebih. Nah, misal ada titik O lagi, biasa ya, titik O itu titik pusat 0,0,0. Vektor OA itu misalkan A1, A2, 3, vektor B atau OB itu B1, B2, B3. Nah, sama kayak tadi, R itu kan mewakili seluruh titik yang ada di garis ini, atau X, Y, Z. Nah, ini vektor AR, dari titik A ke R kan bisa dibentuk dari vektor OR dikurangi OA. Ya kan? OR kurangi OA itu akan menghasilkan vektor AR. OR itu kan vektor R, OA itu vektor A ya. Nah, sama. Vektor A ke R kan sejajar dengan vektor B. Berarti sama kayak sebelumnya. Vektor AR itu kan bisa di apa ya? Dilogikain gitu. Vektor AR itu kan sebagian besar, sekian kalinya gitu. Sekian kalinya dari vektor B. Ya, bisa setengah, bisa seperempat, bisa seperdelapan, bisa seperenam, bisa sepertiga, dan lain-lainnya. Nah, kita lagi sama, misalkan pakai lambda. Kan AR sama dengan lambda B. Nah, vektor AR kan berarti R dikurangi A tadi. Berarti R kurangi A sama dengan lambda dikali B. R kurangi A berarti X min A1, Y min A2, Z min A3. Ya kan? Sama dengan lambda B. Berarti lambda kali B1, lambda kali B2, lambda kali B3. Nah, ini yang di garis merah kan berarti harusnya nilai sama. Yang di garis biru juga harusnya sama. Yang dikasih garis hijau harusnya sama. Ya kan? Berarti X min A1 harusnya sama dengan lambda B1, Y min A2 harusnya sama dengan lambda B2, dan Z min 3 harusnya lambda B3. Ya kan? Nah, karena lambdanya harusnya nilainya sama, nah, berarti persamaan garis yang melalui titik A dan sejajar dengan vektor B itu bisa dicari dengan X min A1 per B1 sama dengan Y dikurangi A2 per B2 sama dengan Z dikurangi A3 per B3. Nah, ini hati-hati dalam posisi A1 dan B2, A2, B2, A3, dan B3. Untuk angka yang di atas nih, yang di sebelah X, Y, Z, itu adalah titik yang dilalui. Di sini titik A. Sedangkan yang di bagian bawah pecahan, yang B1, B2, B3, itu merupakan titik dari vektor yang disejajarkan. Ya. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau misalkan persamaan garis yang melalui titik B sejajar dengan vektor A, berarti ditukar jadi X kurangi B1 per A1, dan seterusnya ya. Jadi kan harus perhatikan di kata melalui titik apa dan sejajar dengan vektor apa. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, sekarang kalau misalkan mencari persamaan bidang yang melalui suatu titik, katakanlah titik A, dan tegak lurus dengan suatu vektor, katakanlah vektor B. Ini titik A, ini vektor B. Nah, ini bidangnya. Bidangnya melalui titik A dan tegak lurus dengan vektor B. Seperti biasa, ini ada titik 0, itu 0,0,0. Dan ada titik R. R itu kan, R juga kan sebenarnya kumpulan titik-titik itu kan sebenarnya kan gak hanya garis. Bisa juga membentuk suatu bidang ya. Titik-titik. Nah,
Jadi R ini sebenarnya mewakili titik yang ada di seluruh bidang. Dari O ke A itu berarti vektor A, O ke R itu vektor R. A ke R itu berarti vektor AR ya. Misalkan vektor A, A1, A2, A3, vektor B, I1, B2, B3. R itu kan kumpulan titik berarti X, Y, Z. Nah, berarti kan vektor AR nih, dari secara gambar, AR itu kan sebenarnya bisa dicari dengan OR dikurangi OA. Ya kan, OR kurangi OA. OR itu kan R, OA itu A, berarti R kurangi A. Nah, karena vektor AR, nih, vektor AR kan ada di bidang kan. Karena kan titik A dan B ada di bidang, berarti vektor AR ada di bidang. Karena bidang itu tegak lurus dengan vektor B, maka vektor AR juga kan tegak lurus dengan vektor B. Ya kan? Berarti kalau kalian ingat di perkalian dot, perkalian titik yang tadi, kan A dot B itu sebenarnya panjang A dikali panjang B cos theta. Nah, cos 90 berapa? Kan tegak lurus kan 90 derajat. Cos 90 itu kan 0. Berarti kan harusnya AR dot B itu hasilnya 0. Ya kan? Tadi AR udah dicari, AR itu kan R dikurangi A. Berarti dot B sama dengan 0. R itu X, Y, Z. A itu A1, A2, A3. Berarti R kurangi A itu X kurangi A1, Y kurangi A2, Z kurangi A3. B itu kan B1, B2, B3. Ya udah, tinggal dikalikan perkalian dot. Nah, ini B1 dikali X kurangi A1 ditambah B2 dikali Y dikurangi A2 ditambah B3 kali Z kurangi A3 sama dengan 0. Nah, ini merupakan rumus persamaan bidang yang melalui titik A dan tegak lurus dengan vektor B. Nah, jangan sampai tertukar. Ini kan ada angka yang di dalam kurung, ada yang di luar kurung. Yang di dalam kurung itu berarti angka yang dari koordinat titik yang dilalui. Kalau angka yang di luar kurung itu koordinat dari vektor yang tegak lurus. Ya, itu kata kuncinya. Sekarang, menentukan sudut di antara dua bidang. Misal nih, ada bidang alfa dan bidang beta. Bidang alfa nih, contohnya bidang alfa itu merupakan bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Bidang beta itu merupakan bidang yang dibentuk oleh vektor C dan vektor D. Jadi A dan B ini gak mesti tegak lurus, gak mesti sejajar ya. Pokoknya bidang alfa itu yang dibentuk oleh A dan B, beta itu C dan D. Nah, kita disuruh mencari sudut antara dua bidang ini yang theta. Nah, tadi kan kalian ingat di materi pertama, hasil A cross B itu kan akan menghasilkan perkalian cross, A cross B itu kan akan menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus dengan A dan B. Atau tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh vektor A dan B. Iya kan? Nah, kalau misalkan nih, misalkan N, ini vektor N, itu merupakan vektor yang tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, vektor yang tegak lurus dengan bidang itu ada sebutannya, namanya vektor normal. Ya, kalian ingat, vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan suatu bidang. Nah, katakanlah vektor normal bidang alfa itu N. Vektor normal di bidang beta itu adalah vektor M. Nah, dari pengertian perkalian cross tadi, kan bidang alfa itu kan dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Maka vektor N itu bisa dicari dengan cara vektor A dikalikan dengan perkalian cross dengan vektor B. Dan vektor M dikalikan dengan, bisa dicari dengan perkalian cross antara C dan D. Ya. Jadi A dot B itu pasti akan menghasilkan vektor N, vektornya tegak lurus dengan bidang alfa. C cross D itu akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan bidang beta. Nah, kan sudut yang dicari beta itu, sudut yang dicari antara dua bidang itu kan sudut ini nih, yang theta. Nah, kalau vektor N dan vektor M ditarik panjang sampai memotong, nah sudut theta ini secara geometri sudut itu akan sama dengan ini sudut yang theta di atas.
secara geometri dia akan sama dengan sudut yang dibentuk oleh perpotongan dari vektor n dan vektor m. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa mencari sudut di antara dua bidang alfa dan beta itu sama dengan kita mencari sudut di antara dua garis normal bidang beta dan bidang alfa, ya kan? Nah, kan vektor n dan vektor m itu vektor kan? Nah, kalian ingat di materi minggu 3 atau minggu 2 ya, itu mencari rumus antara dua vektor itu bisa menggunakan cos theta sama dengan kedua vektor dikalikan perkalian dot dibagi perkalian dari panjang vektor n kali panjang vektor n, ya. Jadi cos theta itu sama dengan vektor n dot m per panjang vektor n kali vektor m, ya. Jadi kalau misalkan ada soal dicari sudut antar dua bidang, berarti kalian harus langkah pertama cari dulu vektor normal dari kedua bidang tersebut. Dengan cara vektor yang diketahui yang membentuk bidang tersebut itu dikalikan perkalian cross. Berarti yang ini. Kemudian setelah mencari vektor normalnya, gunakan rumus cos theta sama dengan n dot m per panjang n kali panjang m. Ya. Oke, itu rumus untuk menentukan sudut di antara dua bidang. Nah, untuk materinya mungkin sampai segitu dulu. Setelah ini akan lanjut ke contoh soal yang akan coba dikasih oleh Yulia. Sebelum untuk masuk ke contoh soal, apakah ada yang mau ditanyain dulu terkait materi yang udah saya jelaskan? Monggo teman-teman, nggak usah malu untuk bertanya. Tadi ada yang masih ada yang belum jelas Kak penjelasan materinya? Yuk, perwakilan satu orang nih, ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak apa-apa. Nggak ada nih, nggak ada yang mau ditanyain? Oke, udah. Kalau misalkan nggak ada, monggo Yulia, silakan bisa kasih contoh soal, biar lebih paham lagi. Oke, terima kasih Dimitri atas materinya. Jadi di sini aku mau kasih beberapa contoh soal, tapi disclaimer ya. Di sini contoh soal yang aku kasih itu penjelasan terkait soalnya atau rumus-rumusnya sudah dijelaskan oleh Dimitri tadi atau di tutor minggu lalu. Nah, karena di sini kita review, jadi aku juga review mungkin materi-materi minggu lalu dan ada beberapa materi di minggu ini ya. Oke, nah pertama ini aku ambil dari tugas matematika geodesi saat aku di semester 3. Jadi diketahui di sini ada vektor A dan B, yang mana hitunglah A cross B dan selidiki apakah kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau saling sejajar. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelasin juga oleh Dimitri bahwa untuk mencari A cross B kan bisa aja misalnya 2i dikali i, ntar i kali i berarti i cross i berarti kan 0. Nah, gitu boleh, manual kayak gitu boleh, atau teman-teman pakai cara determinan yang udah dijelasin oleh Dimitri juga. Nah, itu boleh teman-teman pakai yang IJK, terus 2, min 3, min 1, terus 1, 4, min 2. Terus nanti kayak yang di SMA itu boleh, atau teman-teman pakai yang seperti ini. Nah, tapi kalau yang pakai seperti ini, teman-teman harus tahu bagaimana cara mencari determinan matriks 2x2. Nah, di sini karena ini sebenarnya boleh banget teman-teman terserah mau kayak gimana, mau manual juga nggak apa-apa. Misalnya 2i dikali 1i berarti kan 2i cross i berarti 0, kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman menganggap itu terlalu lama, teman-teman boleh pakai cara yang kayak gini atau pakai cara yang kayak gini. Kalau nggak salah ini namanya cara Sarus ya. Nah, tapi kalau kayak gini juga boleh. Ingat aja tandanya. Kalau misal ini negatif, berarti untuk yang ini cara mendapatkan ini itu tetap. Tapi kalau misalnya ini positif,
berarti baris yang kedua, maaf, kolom yang kedua dipindah ke kolom pertama dan kolom pertama dipindah ke kolom kedua. Kayak gitu teman-teman. Untuk penjelasannya A cross B dan sifat-sifatnya udah dijelasin oleh Mas Dimitri tadi. Jadi misalnya teman-teman masih bingung, nanti bisa banget lihat recordnya lagi dan diulang kayak gitu ya. Nah, di sini tinggal ngaliin aja. Berarti kalau mencari determinan 2 kali 2, teman-teman berarti kan dari diagonal utama itu kan dikali, terus nanti dari diagonal yang seberangnya ini juga dikali kayak gitu. Berarti min 3 dikali min 2 kan 6, terus min 4 min 1 dikali 4 kan min 4. Nah, di sini harusnya kan kalau sesuai dengan rumusnya berarti kan dikurang ya. Berarti 6 dikurangi min 4. Jawabannya adalah 4. Ini kan min di maaf. Jadi min ketemu min kan plus. Kayak gitu ya, teman-teman. Atau aku salah ya? Bener. Oke, kayak gitu. Oh iya, nanti kalau misalnya aku salah atau kayak masih kurang bener, boleh banget dikoreksi ya. Oke. Selanjutnya, jadi nanti teman-teman silakan menghitung langsung, ntar ketemu kan 6 ditambah 4 itu berapa, terus min 4 ditambah 1 berapa, kayak gitu. Ntar ketemulah sebuah vektor, kayak gitu. Teman-teman juga ingat lagi perbedaan antara dot product dan cross product tuh kayak gimana. Oke, nah kemudian kita selidiki apakah kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau saling sejajar. Nah, kalau dari aku sebenarnya untuk membuktikan ini ada beberapa cara, tapi kalau dari aku pakai sifat yang dot product. Nah, ketika teman-teman membuat dot product, otomatis teman-teman harus tahu panjang vektor A itu berapa, panjang vektor B berapa, kayak gitu. Dan A dot B itu berapa. Nah, caranya pakai rumus kayak gini. Tadi untuk penyebarannya udah dijelasin oleh Dimitri di review materi tadi. Jadi teman-teman ketika teman-teman disuruh membuktikan atau menyelidiki apakah itu tegak lurus atau saling sejajar, berarti teman-teman harus membuktikan apakah sudutnya yang dibentuk itu 90 atau 180 atau 0. Ketika 90 otomatis itu tegak lurus. Tapi kalau 180 berarti saling sejajar atau 0 itu berarti saling sejajar. Nah, jadi nanti teman-teman hitung aja, nah, ntar ketemulah cos theta itu adalah segini. Nah, nanti teman-teman tahu tetanya berapa. Kayak gitu. Ketika nanti tetanya tidak membentuk sudut 0 atau 90 atau 180 atau 270, berarti kalau kalau 0 sama 180 otomatis itu sejajar, teman-teman. Tapi kalau 90 sama 270 berarti saling tegak lurus. Artinya misalnya di sini ada vektor A, di sini vektor B, kalau tegak lurus kayak gini, yang 90 derajat. Tapi kalau 270 berarti ke bawah. Kalau 0 berarti itu ya 0, enggak, ya itu sejajar gitu. Nah, tapi ketika teman-teman nanti menemukan hasil tetanya itu adalah tidak yang aku sebutin tadi, berarti itu tidak saling tegak lurus atau tidak saling sejajar, namun membentuk suatu sudut tertentu. Nah, sebenarnya ini harusnya ada ya, teman-teman nanti pakai kalkulator aja. Kalau misalnya ada kuis atau ada tugas, nah nanti silakan dibentuk misalnya berapa derajat, berapa menit, berapa detik kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasan nomor 1 seperti itu. Nah, untuk nomor 2-nya, jika diketahui vektor posisi atau vektor letak titik A, B, dan C, masing-masing itu vektornya 1 dan sampai C seperti ini, kan luas segitiga A, B, dan C. Kemudian luas jajaran genjang yang tertentu oleh vektor AB dan AC. Nah, tadi di review materi paling akhir, kalau nggak salah, yang nggak akhir banget sih, di Dimitri review tadi udah dijelasin terkait penggambaran vektor dan kawan-kawannya. Jadi di sini aku mau ngulang aja. Jadi teman-teman ketika mencari luas segitiga, maka teman-teman menggunakan bukan dot product tapi cross product kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu juga AB cross AC itu berapa dulu. Nah, sebelum kita tahu AB sama AC-nya, karena di sini teman-teman masih ini ya, harus tahu juga AB-nya berapa, AC-nya berapa. Nah, ketika udah tahu, teman-teman baru mengalihkan
menggunakan cross product dengan determinan kayak gitu. Atau teman-teman boleh mengalihkan misalnya I kali I, J kali J kayak gitu. Terus atau yang tadi kalau nggak salah kayak gini ya, kayak pelangi. Ini kali ini, terus ini kali ini. Misalnya I, J, terus I, J kayak gitu ya. Jadi untuk mencari cross product, teman-teman bebas menggunakan cara kayak gimana. Yang penting adalah teman-teman hasil akhirnya berupa vektor kayak gitu, IJK. Nah, setelah itu teman-teman ketika udah dapat vektornya berapa, maka teman-teman harus mengetahui panjang vektornya. Nah, cara mengetahui panjang vektornya adalah dengan cara teman-teman harus tahu akar kuadrat dari tiap-tiap I-nya berapa, J-nya berapa, K-nya berapa. Kayak gitu. Nah, ketika udah berarti langsung dikali setengah aja karena luas segitiga ABC kan setengah dikali panjang dari cross product AB dikali AC kayak gitu. Nah, jangan lupa juga teman-teman karena yang ditanya adalah satuan luas, maka teman-teman harus memberikan keterangan bahwa di situ tuh adalah istilahnya satuannya tuh apa? Ya satuan luas kayak gitu. Jadi jangan lupa dikasih keterangan ya. Terus jadi luas dari segitiga ABC adalah 5/2 akar 29 satuan luas kayak gitu. Nah, kemudian untuk luas jajaran genjang kan kalau teman-teman ingat mudahnya adalah ketika jajaran genjang itu kan kayak gini ya. Sedangkan segitiga kayak gini. Berarti intinya adalah 2 kalinya. Ini kan udah diketahui nih. Nah, berarti kalau tahu semuanya, biar tahu semuanya, itu berarti 2 kalinya. Nah, jadi rumusnya adalah panjang dari AB cross AC, kayak gitu. Jadi ketemulah 5 akar 29 satuan luas, kayak gitu. Terus, ini mungkin nggak usah aku bahas ya. Intinya adalah ketika teman-teman disuruh mencari apakah 3 vektor berikut ini dependent linear atau independent linear, maka teman-teman ingat syarat dependent linear itu kayak gimana? Bahwa kalau dependent linear itu determinannya adalah 0. Jadi ketika teman-teman harus mencari atau mencelidiki apakah dependent linear atau independent linear, teman-teman harus ngerti dulu determinannya kayak gimana. Nah, cara mencari determinan kayak gini ya teman-teman. Kayak seharus tadi. Kayak gitu. Oke, jadi ini adalah karena di sini nilai determinannya itu bukan sama dengan 0, maka 3 vektor yang ditanyain tadi itu tuh bukan dependent linear tapi independent linear. Jadi tidak saling terkait satu sama lain kayak gitu. Untuk contoh yang pertama kayak gini, untuk kemudian ada contoh yang kedua yang terkait tentang aplikasinya. Jadi yang pertama itu ada diketahui 2 buah vektor letak yang mana vektor A itu segini dan vektor B segini. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui A dan B sejajar vektor B dan buatlah gambar atau diagram garis tersebut. Nah, teman-teman, ketika sudah kayak gini, teman-teman harus tahu kayak gimana rumusnya atau konsepnya kayak gimana. Karena aku yakin nanti ketika teman-teman UTS itu kan mesti banyak banget ya materinya. Nah, sedangkan teman-teman nggak tahu mana sih yang keluar di UTS. Nah, teman-teman harus ngerti konsepnya gimana. Misalnya persamaan garis yang melalui A dan sejajar vektor B. Nah, itu gimana konsepnya tadi udah dijelasin oleh Mas Dimitri dan rumusnya kalau misalnya teman-teman mau menghafal juga boleh. Nah, di sini aku pakai rumus ini ya. Tadi udah dijelasin oleh Mas Dimitri rumusnya kayak gimana. Jadi, teman-teman dari soal yang sudah ada, teman-teman harus tahu nih mana yang vektor, mana yang misalnya garis, terus gimana sih caranya bentuk. Nah, jadi di sini rumusnya kan X min A. A1 per B1 sama dengan Y per minus A2 per B2. Nah, di sini A1-nya berapa? A1-nya adalah 1 ini. Kemudian B1-nya berapa? B1-nya adalah B1-nya adalah harusnya ini minus ya teman-teman. Ini minus 2. Kayak gitu. Jadi ini masih salah. Jadi ntar teman-teman operasikan ya. Terus A2-nya itu 2. Terus
untuk B2-nya tuh juga 2 kayak gitu. Nanti teman-teman silakan mengoperasikan, terus ketemulah XY, karena teman-teman ingat lagi, udah pernah di SMA juga, bahwa persamaan garis itu adalah misalnya Y sama dengan 3 min X, kayak gitu. Nah, untuk di sini ketika aku nanti ngitungnya salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Atau teman-teman kalau misalnya mencoba sendiri, terus ada hasil yang lain tuh boleh banget kalau beda gitu. Terus untuk gambarnya, teman-teman gambar dulu posisinya vektor A tuh di mana, vektor B di mana. Nah, nanti teman-teman baru bisa menggambar garis XY, Y-nya tuh berapa gitu. Nah, di sini aku kayak gini. Nah, jadi nanti ketika menggambar, teman-teman harus ada ininya ya, keterangan X-nya di mana, Y-nya di mana. Karena kalau nggak ada keterangannya, teman-teman bakal kebalik. Bisa aja orang yang melihat itu bisa mengasumsikan kebalik. Misalnya X-nya di sini kan juga bisa, Y-nya di sini juga bisa. Jadi teman-teman harus memberikan keterangan di sumbu-sumbunya, kayak gitu. Oke, jadi untuk persamaan garis yang melalui A dan sejajar vektor B, contoh soalnya seperti ini, dan teman-teman ketika nanti disuruh menggambar, jangan lupa gambarnya dikasih keterangan, dan sumbu-sumbunya dikasih penjelasan juga, kayak gitu. Oke, terus yang nomor 2, tentukan persamaan bidang yang melalui titik P, di mana dan tegak lurus vektor B. Nah, teman-teman tadi udah dijelasin juga gimana caranya, dan ilustrasinya sudah ada di materi. Jadi di sini aku langsung jawab terkait rumusnya kayak gimana. Nah, di sini B1-nya itu tuh ada 3, terus A1-nya adalah 3, terus B2-nya itu 4, terus A2-nya itu 5. Yang A1, A2, A3 itu tuh titik ya teman-teman. Ini berarti A1, A2, A3. A3. Kayak gitu. Dan nanti dimasuk-masukin, terus ketemulah hasil yaitu berupa X, Y, dan Z. Misalnya 3X plus 4Y plus 4Z. Nah, ini disebut persamaan bidangnya. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada soal mengenai ini ada beberapa vektor, terus tentukan besar sudut yang terbentuk antara bidang alfa yang tertentu oleh vektor A dan B dengan beta yang tertentu oleh vektor P dan vektor Hi. Jadi ini di sini ada beberapa soal ya. Ada 2 soal kayaknya. Oh, salah. Hanya 1 soal ternyata. Tapi ilustrasinya gini. Kayak gini, gini. Terus nanti yang dicari ini. Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bisa dimengerti. Kalau misalnya masih bingung, nanti boleh banget ditanyain, atau mungkin teman-teman masih belum ada bayangan karena belum ada tugas. Jadi nanti kalau misalnya memang minggu ini atau minggu depan ada tugas, itu silakan sampaikan aja ke aku atau Mas Dimitri, nanti akan dibahas di tutor selanjutnya. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus, kalau dari aku ya, misalkan gimana, misalkan dulu notasi untuk vektor normalnya tuh kayak gimana. Nah, di sini aku nulis N1 untuk vektor normal yang dibentuk vektor A dan B. Kemudian untuk N2 itu vektor normal yang dibentuk oleh vektor P dan Hi. Nah, di sini untuk mencari vektor normal, teman-teman harus menggunakan prinsip cross product. Nah, untuk mencari cross product, teman-teman berarti harus tahu kalau aku bicara yang kayak gini, dengan determinan. Nah, terus dicari vektor normal dari A, B berapa, dan PH berapa. Nah, setelah ketemu, teman-teman bisa menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, dan ada di diktat juga ya, teman-teman. Jadi, cos theta itu dari N1 dikali N2 dibagi dengan panjang vektor normal pertama dikali panjang vektor normal kedua. Nah, ketemulah kalau dot product berarti akan ketemu ini ya, suatu angka gitu, besaran. Terus ketemulah nanti theta adalah segini. Gitu ya, teman-teman. Jadi besar sudut theta yang dibentuk adalah segini derajat kayak gitu. Oke, untuk penjelasan soalnya sudah cukup, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kayak Mbak request minggu depan kayak gimana gitu, boleh banget sih. Oke, mungkin salah satu bisa konfirmasi ada pertanyaan atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, ditutup aja gitu biar cepet gitu, teman-teman.
Mungkin Dimitri ada yang mau ditambahkan, Dim? Kalau dari aku cukup. Oke, nah dari teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Salah satu aja yang konfirmasi nggak apa-apa kok. Misalnya nggak ada pertanyaan Mbak atau masih belum ada itu nggak apa-apa banget gitu. Karena emang tutor pada sore hari ini di kelas A review materi aja. Monggo silakan. Oke, kalau dari saya nggak ada Mas Mbak. Oke, thank you Firza. Nah, karena udah ada yang konfirmasi nggak ada yang ditanyakan, jadi untuk tutor kali ini aku tutup aja ya teman-teman. Oh iya, mau mengingatkan untuk teman-teman yang belum presensi, silakan presensi terlebih dahulu di link yang sudah aku share. Oke, jadi untuk mengakhiri tutor pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak kata cukupnya. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan ke teman-teman semuanya dan aku mohon maaf, aku dan Dimitri mohon maaf jika dalam penyampaian materi ataupun contoh soal atau dalam tutor asistensi geometri diferensial masih banyak kekurangannya dan masih banyak salahnya, mohon maaf. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat-sehat ya.